Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, kepada Ibu Yuliani SHI MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Perdata, dan rekan-rekan sekalian yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hubungan keperdataan antara pihak yang satu dan pihak yang lainnya, tentu saja terkadang tidak berjalan dengan apa yang diinginkan. Perjanjian baik dalam melakukan suatu kerjasama maupun aspek keperdataan lainnya itu sangat dimungkinkan timbul yang namanya sengketa. Dan ketika sengketa itu terjadi, itu tidak dapat dihindari lagi. Tentu perlu dilakukan penyelesaian agar konflik tersebut tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar. Bicara mengenai penyelesaian sengketa dalam bidang keperdataan, itu bisa dilakukan dengan dua upaya penyelesaian sengketa. Pertama, melalui jalur ligitasi atau pengadilan, dan jalur non-ligitasi yang dilakukan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan bisa dilakukan melalui konsultasi, negosiasi, konsilasi, mediasi, penilaian ahli, dan arbitrasi. Baik, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu arbitrasi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja materi pertama akan dijelaskan oleh Chana, yang akan memaparkan materi arbitrasi dan alternatif penyelesaian sengketa sampai dengan arbitrasi mirip dengan pengadilan. Dilanjutkan dengan pemateri yang kedua yang akan dipaparkan oleh Ferry Julendri mengenai syarat arbitrasi sampai dengan hak ingkar. Kemudian pemateri yang terakhir yaitu Saudari Juwita mengenai pasal 54 sampai dengan selesai. Kepada para pemateri yang bertugas sesuai dengan tata urutan yang telah disebutkan, waktu dan tempat dipersilakan. Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mendefinisikan mengenai arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsiliasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian ahli. Di dalam penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, antara lain negosiasi atau negotiation melalui pihak ketiga, mediasi, konsiliasi, arbitrase, peradilan, dan pengadilan umum. Alternatif penyelesaian sengketa perdata yang dilakukan di luar pengadilan, tentunya arbitrase ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan penyelesaian sengketa melalui jalur ligitasi. Bahkan bagi pelaku bisnis dan dunia usaha, itu ada kecenderungan untuk lebih memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Adapun kelebihan tersebut antara lain, arbitrase bersifat pribadi. Pada proses arbitrase bersifat pribadi ini atau tidak terbuka untuk umum, para pihak dan arbiter terikat oleh aturan kerahasiaan yang ketat. Dengan demikian, rahasia bisnis dan informasi penting dapat dilindungi dari publik, media, dan bahkan pesaing bisnis. Kedua, bebas memilih arbiter.
Para pihak yang bersengketa bisa bebas menunjuk arbiter selama yang dipilih tidak memihak alias netral. Bahkan, arbiter dipilih bisa dari kalangan profesional di bidang yang disengketakan dan bebas memilih arbiter dan pihak manapun. Ketiga, arbitrase dapat menghemat waktu. Pemeriksaan kasus sengketa melalui arbitrase telah ditetapkan jangka waktu sesuai dengan undang-undang. Pemeriksaan sengketa melalui arbitrase paling lama diselesaikan dalam jangka waktu 180 hari atau 6 bulan. Keempat, putusan bersifat final. Putusan arbitrase merupakan putusan tingkat pertama sekaligus terakhir untuk penyelesaian sengketa yang telah diputus secara arbitrase. Pengadilan tidak memiliki hak untuk memeriksa alasan atau sekedar putusan arbitrase yang telah dikeluarkan. Dengan demikian, tidak ada proses banding, kasasi maupun PK seperti di pengadilan. Kelima, tidak ada biaya tambahan. Walaupun biaya formal lebih mahal daripada biaya pengadilan, tetapi tidak ada biaya-biaya lain dalam proses arbitrase. Salah satu biaya yang dihemat dalam proses arbitrase adalah biaya untuk menyewa penasehat hukum. Keenam, bisa digunakan lintas negara. Eksekusi atau pelaksanaan proses arbitrase dapat mewakili batas lintas negara atau cakupannya internasional. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa, proses, dan tempat penyelenggaraan arbitrase. Meskipun arbitrase memiliki berbagai kelebihan dibandingkan pengadilan umum, namun dalam praktiknya arbitrase sendiri juga memiliki berbagai kelemahan-kelemahan. Di antaranya adalah 1. Biaya administrasi yang relatif mahal. Pada poin ini bisa dikatakan kelemahan maupun kelebihan. Sekalipun bisa menghemat biaya pengacara atau penasihat hukum, namun para pihak yang bersengketa harus mempersiapkan biaya yang cukup besar untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, terutama arbitrase institusional. Yang kedua, tidak berkekuatan eksekutorial tanpa perintah eksekusi pengadilan. Putusan arbitrase baru dapat dieksekusi setelah didaftarkan dan mendapatkan perintah pelaksanaan dari pengadilan. Namun, pengadilan di Indonesia seringkali enggan memberikan perintah pelaksanaan putusan arbitrase, terutama terkait putusan arbitrase internasional dengan alasan bertentangan dengan ketertiban umum. Ketiga, tidak adanya presiden hukum. Dalam arbitrase tidak dikenal dengan presiden hukum atau keterkaitan kepada putusan-putusan arbitrase sebelumnya. Hal ini memungkinkan timbulnya putusan-putusan yang berbeda atas perkara yang serupa. Syarat arbitrase, yakni pasal 7, para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase. Pasal 8. 1. Dalam hal timbul sengketa, permohonan harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, telex, faksimil, email, atau dengan ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku. Yang kedua, surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase sebagai dimaksud dalam ayat 1, semua dengan jelas, yakni ada nama, alamat para pihak, petunjuk kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku. Selanjutnya, perjanjian atau masalah yang terjadi sengketa, dasar tuntunan dan jumlah yang dituntut apabila ada cara penyelesaian yang dihendaki, dan perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter, atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil. Selanjutnya, pasal 9.
Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Perjanjian tertulis harus memuat, yakni masalah yang dipersengketaan, nama lengkap dan tempat tinggal para pihak, nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase. Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusannya. Nama lengkap sekretaris. Jangka waktu penyelesaian sengketa. Yang pernyataan kesediaan dari arbiter. Pernyataan kesediaan dari pihak yang menanggung segala biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Perjanjian tertulis yang tidak membuat hal sebagaimana di atas batal demi hukum. Selanjutnya, syarat pengangkatan arbiter, pasal 12. Yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat, yakni diperlukan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Perjanjian tertulis yang tidak membuat hal sebagaimana di atas batal demi hukum. Selanjutnya, syarat pengangkatan arbiter, pasal 12. Yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat, yakni ada beberapa. A. Cakap melakukan tindakan hukum. B. Berumur paling rendah 35 tahun. C. Tidak mempunyai hubungan keluarga, bersaudara atau semendah sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa. Yang D. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase. E. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya, paling sedikit 15 tahun. Yang kedua, hakim, jaksa, panitera, dan penjabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter. Beberapa hal penting dalam proses arbitrase menurut UU nomor 30 tahun 1999, yakni 1. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup. 2. Menggunakan bahasa Indonesia. 3. Bebas menentukan arbiter. 5. Pemeriksaan harus secara tertulis. 6. Pemeriksaan harus selesai paling lama 180 hari. Selanjutnya, hak ingkar pasal 22. Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup alasan dan cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil keputusan. 2. Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula dilaksanakan apabila bukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan, atau pekerjaan yang salah satu pihak kekuasaan, pasal 23, yakni hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh ketua pengadilan negeri diajukan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan. 2. Hak ingkar terhadap arbiter tunggal diajukan kepada arbiter yang bersangkutan. 3. Hak ingkar terhadap anggota majelis arbitrase diajukan kepada majelis arbitrase yang bersangkutan. Sekian dari presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasal 54. Keputusan arbitrase harus memuat A. Kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. B. Nama lengkap dan alamat para pihak. C. Uraian singkat sengketa. D. Pendirian para pihak. E. Nama lengkap dan alamat arbiter. E. Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa. G. Pendapat tiap-tiap arbiter dalam pendapat perbedaan pendapat dalam majelis arbiter. H. Amar keputusan. I. Tempat dan tanggal keputusan. J. Tanda tangan arbiter atau majelis arbiter. Putusan arbiter ditinjau dari bentuknya dengan berpedoman pada bunyi ketentuan Undang-Undang Nomor
30 tahun 1999 sebagaimana telah dicantumkan terutama pasal 32 ayat 1, pasal 43 ayat 2, pasal 45 ayat 1, dan pasal 60. Dapatlah disimpulkan bahwa bentuk putusan arbitrase ada 4 macam. 1. Keputusan sela. 2. Keputusan akhir. 3. Keputusan perdamaian. 4. Keputusan perstek. Keputusan arbitrase ditinjau dari sifatnya. 1. Keputusan yang bersifat declarate. 2. Keputusan yang bersifat konstitut. 3. Keputusan yang bersifat condemnatory. Pembatalan putusan arbitrase pasal 70. Terdapat putusan arbitrase pada pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut. A. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. B. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh lawan. Atau C. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan pemerintahan Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut. A. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. B. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. C. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahil hidayah wal taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ананас, Адидас, вот полоски 3-2 раз. Это